Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali, sahabat Lagi Boys dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dengan Bang Anto di sini dengan doa sebagai teman-teman menjadi orang-orang yang berbahagia, sejahtera, kecukupan rezekinya, banyak amal solehnya, insya Allah nanti menjadi penghuni sorga. Dengan latar belakang suara-suara kicau burung di apiari di belakang saya ini dan tumbuh-tumbuhan yang mengenakkan pandangan mata kita yang setiap saat dirawat dengan kesungguhan hati, karena saya punya keyakinan bahwa makhluk-makhluk hidup yang kita pelihara dengan baik itu pun nanti akan memberikan efek positif buat kehidupan kita, karena kita menyayangi makhluk-makhluk yang ada di bumi. Ya, insya Allah nanti makhluk-makhluk langit akan menyayangi kita juga. Teman-teman sekalian, sebentar lagi kita akan memasuki pilkada, pemilihan kepala daerah. Setelah kemarin kita pemilihan umum, memilih wakil-wakil dewan yang terhormat duduk di singgasananya. Ya, kita doakan semoga mereka-mereka yang akan mendapatkan amanah ini istiqomah dengan amanah itu, tidak menyalahgunakan amanah itu. Nah, kita akan bicara tentang amanah. Kenapa kita penting bicara amanah ini? Karena yang kita yakini sebagai umat muslim, pada suatu saat ada cerita yang kita baca di dalam buku-buku bahwa Rasulullah SAW ketika sedang berkumpul para sahabatnya, ada sahabat yang bertanya tentang hari kiamat, kapan hari kiamat itu, seperti itu. Jadi salah satu tanda hari kiamat itu adalah orang tidak lagi memegang amanah. Siapa orang yang tidak memegang amanah itu adalah apabila suatu pekerjaan itu diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah nanti kehancuran. Nah, kembali kalau kita mengevaluasi, introspeksi diri, apakah kita rakyat Indonesia ini sudah memberikan amanah kepada orang-orang sesuai dengan ahlinya, atau orang-orang yang kita pilih itu sebagai dengan yang terhormat sebagai pemimpin bangsa ini adalah betul-betul orang yang ahlinya. Seperti itu. Karena kenapa? Karena apabila yang kita serahkan amanah itu tidak ahlinya, maka tunggu saja kehancuran. Jadi salah siapa? Salah orang tidak ahli itu, atau salah kita yang milihnya, atau rakyat Indonesia ya terpaksa milihnya karena tidak ada yang baik atau tidak ada yang bagus, maka kita pilih di antara yang tidak bagus. Apakah begitu? Nah, ini kembali kepada kita semua. Tapi yang jelas, kalau kita lihat dari berbagai macam referensi, analisa-analisa, bahwa memang kita bangsa Indonesia ini belum terlalu baik untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Karena apa? Ya, kualitas manusia kita masih rendah, katanya kualitas SDM kita masih rendah secara kebanyakan ya. Ya, kalaupun kita ukur dari kualitas pendidikan, ya yang menempuh pendidikan itu kan belum 50% yang baik dan seperti itu. Yang menempuh pendidikan tinggi pun masih sangat sedikit sekali. Nah, kualitas manusia Indonesia itu juga mencerminkan kualitas orang-orang yang dipilihnya. Jadi orang-orang yang dipilih itu
yang duduk menjadi pemegang amanah, yang ditunjuk menjadi pemimpin, itu adalah cerminan orang-orang yang memilihnya. Jadi satu saringan itu tidak akan menghasilkan air yang jernih kalau saringannya sendiri tidak baik seperti itu. Nah, yang menyaring para pemimpin ini kan rakyat juga. Nah, kalau rakyat Indonesia yang menyaringnya juga kurang berkualitas, ya apapun yang keluar dari itu akan kurang berkualitas. Intinya, sahabat Legacy Voice dimanapun Anda berada, pagi ini kita hanya mengatakan bahwa apabila suatu pekerjaan itu tidak diserahkan kepada ahlinya atau tidak sesuai dengan amanahnya, maka tunggu kehancurannya. Siapa yang bilang gini? Nah, referensinya adalah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Saya lebih senang mensandarkan segala sesuatu referensinya kepada sabda Nabi, pada Rasul, daripada teori-teori, pendapat-pendapat para ahli seperti itu. Dari banyak hal pun saya selalu merujuknya kan seperti itu. Nah, kenapa kita harus memilih orang sesuai dengan ahlinya? Karena jangan sampai kita menyerahkan segala sesuatu itu kepada orang-orang yang bodoh gitu. Orang-orang yang kurang pandai. Ada juga referensi yang kita baca itu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mencabut ilmu itu dalam diri manusia. Misalnya seluruh umat manusia ini dicabut ilmunya, kemudian kita menjadi lupa, menjadi tidak tahu apa-apa, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu akan mencabut ilmu itu dari orang-orang yang alim, orang-orang yang ulama-ulama atau orang-orang yang pintar-pintar. Jadi kita lihat saja dalam setahun ini berapa tokoh alim ulama yang meninggal, berapa orang yang ahli meninggal, dan seperti itu. Dicabut ilmunya, sehingga tersisalah nanti orang-orang yang tidak kurang ilmunya. Nah, sekarang kita lihatlah di media televisi, di media sosial, begitu banyak pendapat-pendapat, begitu banyak yang viral, yang justru dari tidak ahlinya. Orang-orang yang tidak ahli ditanya tentang segala sesuatu, dia berpendapat yang tidak bersandarkan kepada ilmu dan pengetahuan yang mumpuni. Nah, ketika suatu persoalan itu ditanyakan kepada seseorang yang tidak mumpuni ilmunya, maka ya tunggu saja kehancuran, ujungnya seperti itu. Nah, itulah betapa bahayanya kita menyerahkan pimpinan, menyerahkan leader, menyerahkan tampuk kekuasaan kepada orang-orang yang bodoh. Orang bodoh ini ya katakanlah orang yang kurang ilmunya. Karena yang masih banyak ilmu yang mumpuni itu banyak. Nah, tapi kenyataannya di kita yang ilmunya mumpuni, ilmunya yang cukup, pengetahuan yang cukup, ya tidak terpilih atau kurang mendapat kesempatan untuk memimpin di berbagai lini di negara kita ini. Nah, tidak kita ketemukan referensi yang mengatakan kita tidak boleh memilih anak kita, tidak boleh memilih ponakan, tidak memilih saudara, itu tidak ada. Yang tidak boleh itu memimpin orang-orang yang bodoh, tidak boleh memilih orang-orang yang tidak berkompeten gitu. Tidak masalah dia anak-anaknya, tidak masalah dia keponakannya, tidak masalah dia adiknya, selama dia dijadikan sebagai tokoh, dijadikan sebagai pemimpin itu melalui proses yang benar, melalui seleksi yang alami gitu loh. Selama dia mengikuti jalur seleksi karirnya, entah itu karir politik, entah itu karir di birokrasi, dia mengikuti tahapan-tahapannya, dan secara bobot bebeknya memang kelihatan, secara potensinya memang dia bagus, qualified, ya why not gitu loh. Kita tidak usah mempersoalkan bahwa oh dia itu anaknya si A, oh dia itu keponakannya si B,
atau dia itu saudara-saudaranya si penguasa, ya itu no problem, sepanjang dia memang qualified untuk itu gitu loh, memang dia kompeten untuk itu. Kita orang-orang bangsa ini pasti akan makhluk saja, orang memang dia ahlinya ya kenapa tidak, itu sebetulnya. Tapi persoalannya memang akhir-akhir ini orang mempersoalkan itu ya lagi-lagi karena kualifikasinya, kompetensinya, keahliannya, kepakarannya tidak jelas. Ujuk-ujuk tahu-tahu jadi misalnya ketua partai, ujuk-ujuk nggak tahu dari mana, tahu-tahu jadi komisaris di perusahaan, nggak tahu jelasnya jadi apa, nggak tahu jadi apa. Nah itu yang menjadi perbincangan orang-orang seperti itu. Tapi kuncinya ya selama dia memang mempunyai kompetensi yang jelas, mempunyai kapabilitas yang jelas begitu kan, dan dia memang bisa menunjukkan performance yang baik, ya why not. Kenapa saya bilang begitu ya, kembali referensinya itu kita tidak ada larangan untuk melarang mengangkat anak kita, anaknya pejabat, mengangkat anaknya adiknya, saudaranya. Karena yang tidak boleh itu mengangkat orang bodoh gitu. Ya, begitu menurut hemat saya sih begitu. Ya, sehingga kembali untuk menjustifikasi apa yang terjadi sekarang ini ya kita kembalikan saja kepada rujukan seperti saya uraikan tadi. Yang jelas kita bangsa ini memang butuh orang-orang yang baik, orang-orang yang pintar, orang-orang yang mumpuni ilmunya, kan seperti itu. Lagi-lagi apapun keputusannya ya tergantung dari yang memilihnya. Nah yang memilihnya itu siapa? Yang memilihnya itu ya kita juga rakyat Indonesia. Satu yang salah kita pilih, akhirnya yang kita salah pilih itu akan salah juga menentukan langkah-langkah berikutnya. Nah, demikian obrolan pagi hari ini ditemani kicau burung di hari sabar lagi si boy. Semoga kita selalu menjalani hari-hari yang penuh kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.